Shalom jemaat Tuhan dan Bread Life listener. Hari ini tema kita adalah Yesus Raja Damai. Untuk mengerti apa itu Yesus Raja Damai, ada 3 hal penting yang harus kita tahu bersama. Apa itu yang dimaksud dengan Yesus Raja Damai? Hal yang pertama, Yesus Raja Damai itu artinya Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Karena dosa kita yang membuat manusia bermusuhan dengan Allah yang harus didamaikan oleh Yesus. Hal ini nampak dalam Roma 5 pada ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, anak lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Juga terdapat dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Inilah yang dimaksud dengan Yesus adalah Raja Damai. Dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Arti Yesus Raja Damai yang kedua artinya Yesus Raja Damai, Yesus mendamaikan manusia dengan manusia. Artinya Yesus mempersatukan yang berada dalam Yesus. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia yang percaya kepada Yesus. Pada zaman PL, bangsa Israel ini spesial. Di luar Yesus, di luar Israel artinya musuh. Dan mereka tidak bisa bergaul. Nah, Yesus datang sebagai Raja Damai memutuskan tembok itu. Efesus 2 pada ayat yang ke-11 berkata, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ingat, menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahiriah. Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kita baca juga pada Efesus 2 pada ayat yang ke-14. Karena dialah Yesus, damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Benar kan? Ayat yang ke Efesus 2 ada pada ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itulah Yesus Raja Damai yang kedua. Yang ketiga, arti Yesus Raja Damai yang ketiga adalah Yesus mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa Yesus tidak ada damai. Tidak ada damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera, maka harta sebanyak apapun bisa frustasi. Karena bukan Yesus yang memimpin hidup kita, tetapi harta yang memperbudak hidup kita. Kolose 3 ayat 15 yang berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Bagaimana caranya supaya Yesus menjadi Raja Damai dalam hidup kita? Tentu percaya Yesus, tetap tinggal dalam Yesus. Apa yang terjadi kalau kita tinggal dalam Yesus? Yohanes 14 ayat 15, 17 dan 27 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ingat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Haleluya. Itulah arti dari Yesus Raja Damai. Ada 3 hal. Nah, sudahkah kita memiliki damai di hati? Sudahkah sukacita tinggal di hati? Apabila belum, berpalinglah. Dan mendekatlah kepada Yesus sebagai Raja Damai itu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kedamaian itu akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Haleluya. Amin.